Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamiri syani fa uribat bilhani bil alhani. Tsumma sholatu ma'a salamin laikin 'alan nabiyyi afshahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ngaji kita tentang syama'il ini, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya untuk kita memulai dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan pengajian ini lancar ke depannya, dan Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang yang menuntut ilmu, termasuk daripada orang-orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sampai hadis selanjutnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Kata Imam Tirmidzi, beliau mendapatkan hadis ini dari gurunya yang namanya Imam Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi. Itu Imam Al-Abdi. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Al-Bara' bin Azib yaqulu. Beliau berkata bahwa sahabat Al-Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummah ila syahmati udhunaihi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata sahabat Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah itu orangnya sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Artinya kalau beliau bersama orang-orang yang pendek, maka beliau adalah orang yang paling tinggi. Namun jika beliau bersama dengan orang yang tinggi, terlalu tingginya, maka beliau nampak lebih tinggi. Kenapa? Karena rasa cintanya sahabat itu, haibahnya, wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebuah sifat itu kalau terlalu, maka akan jelek nampaknya. Misal terlalu tinggi. Orang yang terlalu tinggi itu ada kurangnya dalam artian segi fisiknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang kamil mukammal, seorang nabi yang sempurna dan juga terus diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamilnya Rasulullah ini beda dengan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sempurnanya Rasulullah adalah sempurnanya makhluk. Dari awalnya tidak ada, kemudian ada. Sedangkan sempurnanya Allah itu adalah
kamil qadim, zatnya Allah yang sempurna tanpa adanya awal. Maka suatu hari orang-orang kafir Quraisy itu menyewa seorang yang namanya Hasan bin Thabit, disewa oleh mereka. Mungkin kalau kita bahasa kita sekarang ini buzzer lah, atau pendukung yang senantiasa rajin upload di media sosial, rajin nulis di surat kabar, rajin membuat tulisan-tulisan atau pernyataan-pernyataan di media-media untuk menjelek-jelekkan seseorang. Tapi karena di zaman jahiliyah itu belum ada media sosial, belum ada Facebook, belum ada Instagram dan lain sebagainya, maka orang-orang Quraisy di zaman itu terkenal untuk menjelek-jelekkan orang, menyewa apa yang disebut dengan penyair. Jadi Hasan bin Thabit ini seorang penyair di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup 60 tahun di zaman jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Orang-orang Quraisy menyewa Hasan bin Thabit seraya berkata, "Ya Hasan, subba Muhammadan." Wahai Hasan, tolong kamu buat caci maki, jelek-jelekkan yang namanya Muhammad. Kata Hasan bin Thabit, aku tidak bisa menjelek-jelekkan seseorang kalau aku belum pernah nengok orang tersebut. Biarkanlah aku melihatnya terlebih dahulu agar aku tahu bagaimana bentuknya, bagaimana fisiknya, bagaimana dia. Akhirnya Hasan bin Thabit mencari siapa yang namanya Muhammad. Setelah dicari, setelah ditemukan, dicarinya aibnya dari segi fisiknya atau dari segi akhlaknya, tidak ditemukan celah untuk mencela yang namanya Muhammad, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada Hasan bin Thabit ini yang harusnya menjadi orang suruhan kaum Quraisy untuk mencela atau mengejek Nabi Muhammad, ia menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para ahli sejarah menyebutkan Hasan bin Thabit ini adalah syairu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sahabat yang menjadi sahabat penyair yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengarang sebuah syair yang potongan syairnya, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak pasti sering dengar. Pembukaan biasanya untuk membuka qasidah komarun itu loh Pak. Suara saya sangat mendukung kalau untuk qasidah. Jadi nggak bisa. Sebagian orang bisa qasidah Pak. Kan ada yang komarun sidnan nabi komarun wa ahsanu minka lam tara qattu aini, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Orang yang lebih ganteng, lebih indah, lebih bagus daripada engkau belum pernah kulihat dengan mata kepalaku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih indah belum pernah dilahirkan oleh orang perempuan manapun selain sebelummu atau setelahmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan terbebas dari segala macam celah.
ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah kamu diciptakan sebagaimana kamu menginginkan, bagaimana bentuk wajahmu, bagaimana bentuk hidungmu, bagaimana bentuk matamu. Maka sifat indah apalagi yang lebih bisa untuk menggambarkan indahnya Rasulullah? Misalnya gini Pak, kita sebelum lahir sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk request. Ya Allah, saya kelahir ini pengen hidungnya mancung, matanya indah, biru, kemudian tingginya pas, bahunya bidang, dan lain sebagainya. Tidak ada cacat sama sekali. Nah, Rasulullah itu seperti itu, tidak ada cacat sama sekali. Seolah-olah beliau itu tubuhnya itu request, padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna karena beliau adalah nabi, karena beliau adalah rasul, karena beliau adalah afdalul khalqil mutlaqan, makhluk terbaik secara mutlak. Dan perbuatan Quraisy ini yaitu menyewa penyair, akan tetapi penyairnya balik gagang atau senjata makan tuan, yang mana Hasan bin Thabit tadi disewa untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Setelah masuk Islam malah jadi pembelanya Rasulullah, malah menjadi orang yang menjelek-jelekkan Quraisy, malah menjadi penyemangatnya kaum muslimin ketika berperang. Perbuatan ini yang dilakukan oleh Quraisy ini adalah bentuk balasan yang mana sering kita baca dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar terhadap Allah, mereka membuat tipu daya, rekayasa kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik. Apa Pak artinya? Sebaik-baik orang yang makar. Apakah cocok kalimat makar ada pada zatnya Allah? Tidak cocok Pak. Para ulama mentafsiri ayat ini bahwa ketika ada orang zalim berbuat kezaliman, maka kezaliman itu akan kembali kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kezaliman tadi kepada dia dalam waktu yang cepat atau yang lambat, atau suatu saat nanti tampak balasan kezalimannya tersebut. Orang Quraisy berharap bahwa Hasan bin Thabit akan menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi setelah Hasan bin Thabit melihat Rasulullah, ternyata Hasan bin Thabit masuk Islam dan justru menjelek-jelekkan orang Quraisy dan menjadi penyemangatnya umat Islam ketika berperang. Itulah dia Hasan bin Thabit. Kenapa? Karena ada juga penyair yang masih menjelek-jelekkan Rasulullah sampai Rasulullah Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Si penyair ini banyak orang-orang kafir Quraisy yang dimaafkan oleh Rasulullah ketika Fathu Makkah, kecuali penyair ini. Sampai dia berpegangan dengan kain kiswah Ka'bah, tetap juga Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membunuh si penyair ini. Kenapa? Saking bahayanya syair-syair yang dia sampaikan untuk menjelek-jelekkan Islam, Rasulullah dan para sahabat. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita Pak, kalau kena zalim, dizalimi orang lain, ibu dizalimin orang lain, percayalah suatu saat kezaliman tersebut akan kembali kepada orang itu. Tinggal kita minta aja doa. Karena termasuk orang yang dikabulkan doanya doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini. Jauh jarak
antara pundaknya. Artinya beliau orangnya tegap, orangnya tidak tinggi, terlalu tinggi dan tidak pendek, dadanya bidang, azimal jummah ila syamhati udhunaihi. Rambutnya itu beliau sampai jummah. Jummah itu adalah rambut yang sampai sini, Pak. Sampai daun telinga panjangnya. Jadi para sahabat itu merekam, mencatat, mengabarkan kepada para tabi'in. Ada kalanya sahabat melihat Rasulullah itu rambutnya sampai sini. Ada kalanya sahabat melihat rambutnya Rasulullah sampai sini. Ada kalanya sahabat melihat rambut Rasulullah sampai sini, sampai pundak. Kenapa? Ya karena waktunya sahabat melihat itu, ada yang melihat ketika rambut Rasulullah sedang pendek, ada yang melihat rambut Rasulullah sedang panjang. Alaihi hullatun hamra, beliau pakai pakaian yang merah ketika itu. Nah, pakaian yang merah ini, Pak, para ulama tentang masalah fikihnya ada yang bilang kalau pakaian merah ini tidak boleh karena Rasulullah melarangnya. Namun para ulama menjelaskan hadis ini bahwa Rasulullah memang benar pakai pakaian yang merah, tapi merahnya itu tidak polos dan tidak merah darah. Jadi yang dilarang itu yang polos dan merah darah. Kenapa? Ketika itu orang-orang kafir memakai pakaian yang merah. Nah sekarang kan pakaian merah ini udah umum lah dipakai orang. Jadi sudah tidak ada. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus daripada Rasulullah dalam segi akhlaknya, dalam segi ciri-ciri fisiknya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib. Qala ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah. Kata Bara' bin Azib lagi, sahabat yang sama, Sayyidina Bara' bin Azib berkata, aku tidak pernah melihat orang yang rambutnya itu panjang memakai pakaian yang berwarna merah yang lebih indah daripada Rasulullah. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau punya rambut yang sampai kepada pundaknya. Nah ini orangnya sama, tapi riwayat hadisnya beda. Di hadis pertama beliau bilang rambutnya itu cuma sampai daun telinga. Di hadis kedua beliau bilang rambutnya Rasulullah sampai pundak. Ya berarti satu hari beliau melihat rambut Rasulullah sedang pendek, di hari yang lain beliau melihat rambut Rasulullah sedang panjang. Ba'idu ma bainal mankibaini. Beliau dadanya bidang, lam yakun bil qasir wala bil tawil. Beliau tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadisnya sama, orangnya sama, maknanya hampir kurang lebih sama. Cuman di sini disebutkan lagi oleh Imam At-Tirmidzi sebagai bentuk bahwa ketika sebuah sesuatu disebutkan secara berulang-ulang, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Semakin banyak riwayat menyebutkan, maka satu riwayat menguatkan satu riwayat lainnya. Misal, ada orang dibilang, wah si Fulan itu orangnya baik, orangnya murah hati, lapang dada. Lalu dari orang lain bilang orangnya baik, lapang dada, murah hati, suka tersenyum. Lalu yang lain bilang dengan sifat-sifat yang semakin banyak,
Nah, satu perkataan menguatkan perkataan lainnya. Itu perumpamaan hadis ketika semakin banyak maka semakin menguatkan kepada hadis yang lainnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang kelima. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim ibn Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu bil tawil wala bil qasir. Beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi yang terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Syathnul kaffain, tebal, telapak tangannya itu tebal berdaging. Wal qadamain, dan juga telapak kakinya. Dokhmur ra'si, kepala beliau besar. Cocok, Pak. Kenapa? Karena dada beliau bidang, kepala beliau besar. Karena kan kita ada sebagian dari kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang dadanya bidang tapi kepalanya kecil, atau kepalanya besar tapi badannya kecil. Jadi nggak sesuai, nggak proporsional, nggak bentuknya itu, bentuk fisiknya itu tidak proporsional. Tapi kita maklum manusia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya itu tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan al-jamal, keindahan itu terbagi, misalnya 100%, maka Nabi Yusuf mendapatkan rubu'ul jamal, 25% dari keindahan. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah nisful jamal, 50% dari keindahan. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Yusuf sampai kawan-kawannya Siti Zulaikha itu terpana, terhipnotis, sampai itu masyhur kisahnya di surat Yusuf bahwa Siti Zulaikha mengundang kawan-kawannya untuk hadir di sebuah jamuan makan kenduri lah. Kalau sekarang ibu-ibu sosialita, ibu-ibu sosialita, ibu-ibu gaul, ibu-ibu beken, buat arisan. Kenapa diundang sama Siti Zulaikha? Karena kawan-kawannya Siti Zulaikha ini gosip di belakang. Jadi Bu, yang namanya gosip itu udah zaman Nabi Yusuf udah ada, mungkin dari zaman Nabi Adam udah ada. Jadi kalau ada ibu-ibu yang gosip itu ikut sama kawan-kawannya Siti Zulaikha. Tapi ibu-ibu jangan heran Bu, karena gosip itu enggak cuman sama ibu-ibu, bapak-bapak kalau gosip lebih parah juga Bu. Cuman bedanya tempatnya aja. Ibu-ibu mungkin di mana gosipnya, bapak-bapak di kedai kopi. Dengan bahasanya bukan gosip, tapi dimulai dengan kalimat, aku nggak mau nyeritain orang nih, tapi si polannya itu biasa udah gosip tuh. Itu biasa udah gosip. Nah, Siti Zulaikha mengundang kawan-kawannya. Apalah nih Zulaikha nih? Istri bupati, istri gubernur, tapi nggak bisa nengok budak. Katanya Yusuf itu budak. Suaminya jumpa Yusuf itu dibeli. Ada orang jualan budak itu dapat dari sumur, diambil. Ada beliau kan dimasukkan ke dalam sumur sama saudara-saudaranya yang 12 itu. Dimasukkan ke dalam sumur, lalu ada seorang yang mengambil air dengan timbanya. Ternyata Nabi Yusuf ada di bawah, lalu dinaikkan ke atas. Si orang ini orang jelek pula, dijualnya pula lah Nabi Yusuf. Dijualnya pula di pasar budak. Lalu suaminya Siti Zulaikha ini membeli Nabi Yusuf. Jadi ibu-ibu kawan-kawannya Siti Zulaikha ini yang mulai gosip lah.
nggak pantas lah itu Zulaikha itu. Kok bisa pula lah dia suka sama budak? Lalu Siti Zulaikha membuat sebuah hidangan, buah-buahan dihidangkan disertai dengan pisau. Kemudian setelah dihidangkan di sebuah nampan, lalu Siti Zulaikha memanggil Nabi Yusuf yang saat itu masih muda, belum jadi nabi, belum diangkat menjadi nabi. Wahai Yusuf, keluarlah. Keluarlah Nabi Yusuf. Dan ketika kawan-kawannya Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf, mereka bilang, kalau kita berbahasa Medan ya Pak, Oma Siti Zulaikha, ini bukan manusia ini. Mana ada manusia ganteng kali seperti ini malaikat nih. Ditengokin aja, kayak mana itu Bu ya? Kayak mana sang gantengnya itu sampai tangan jari jemarinya kawan-kawannya Siti Zulaikha ini terpotong. Tidak sadar mereka bahwa mereka sudah memotong jari jemari mereka dengan pisau-pisau yang disediakan oleh Siti Zulaikha. Kayak manalah gantengnya. Nah, kata para ulama, gantengnya Nabi Yusuf yang sampai bisa menghipnotis kawan-kawannya Zulaikha itu tidak ada baru separuh dari gantengnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu beliau diberikan nisful jamal, separuh dari keindahan di dunia ini. Nabi Yusuf dapat 25%, Nabi Muhammad dapat 50%. Kita ini Pak, kita ini Bu, yang cantik, yang ganteng, itu dapatnya berapa tuh? 25% dibagi umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi nggak ada apa-apanya orang-orang ganteng sekarang, karena belum ada sejarahnya orang ganteng yang bisa menghipnotis menjadi obat bius dari sakitnya tangan jari jemari yang terpotong. Tapi kata para ulama, walaupun Nabi Muhammad mendapatkan nisful jamal, akan tetapi jamalnya beliau itu diliputi dengan jalal. Ada namanya Jamal Bu, ada namanya Jalal. Tetanggaan mereka Pak. Enggak, Jamal ini artinya keindahan, Jalal ini keagungan. Nabi Muhammad selain ganteng, beliau wibawanya beliau itu membuat para sahabat tidak sanggup melihat beliau lama-lama. Sahabat-sahabat perempuan juga tidak sanggup melihat beliau lama. Mungkin melihat sekilas, lalu kemudian disebutkan ciri-cirinya, lalu kemudian masuk ke dalam hadis yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Kecuali kalau yang perempuan berarti sahabat ya Siti Aisyah lah namanya sahabatnya. Tapi kan kalau Siti Aisyah maklum, kenapa Siti Aisyah ini tinggal serumah sama Rasulullah, istrinya Rasulullah. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain, yang laki-laki, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bara' bin Azib, Anas bin Malik, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Jadi walaupun Rasulullah mendapatkan nisful jamal, 50% dari keindahan, ketampanan, tapi jamalnya beliau diliputi dengan jalal, keagungan. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami kumpul di masjid-Mu, di salah satu rumah-Mu ya Allah. Kami mendengarkan hadis-hadis. Berkat apa yang menyebabkan kami kumpul di pagi hari ini ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak-anak keturunan kami dan cucu kami menjadi orang-orang yang Engkau berikan hidayah ya Allah. Takdirkanlah kami semua menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah. Di zaman gelapnya fitnah-fitnah dunia ini ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam fitnah dunia ya Allah, dari segala macam orang-orang yang sesat lagi menyesatkan ya Allah. Janganlah Engkau masukkan kami ke dalam golongan-golongan mereka ya Allah.
Hancurkanlah golongan-golongan mereka ya Allah. Lenyapkanlah dari muka bumi ini ya Allah, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang merasa kebingungan mana yang fitnah, mana yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini kami duduk tenang, dingin, tidak ada rasa takut, tidak ada peperangan ya Allah. Maka ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, terhadap saudara-saudara kami yang sedang dilanda perang ya Allah, di Palestina ataupun di negara-negara yang lainnya ya Allah, berikanlah keamanan kepada mereka ya Allah, keteguhan kepada mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah yang belum bisa untuk menolong mereka ya Allah, akan tetapi kami berusaha untuk berdoa kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami doakan keselamatan mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah NabiMu ya Allah, perlahan-lahan ya Allah. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal istiqamah. Allahumma ja'alna minal muwaffaqin wa minal hadin al muhtadin wa minal mustaqimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.